kita coba bahas tugas kita yang kemarin. Kita pakai cara metode yang lain ya, pelepasan yang lain. Ini soalnya seperti demikian sama ya, mungkin soalnya ya. Penyelesaian, kita coba jawab ya. Nah, jadi kemarin kita sudah bikin pelepasan yang berbeda dengan ini kita lakukan sekarang. Ini saya tetap jepit. Jadi prinsipnya ini soal struktur statis tak tentu. Nah, jadi kita bikin modelnya menjadi struktur statis tertentu. Yang menjadi reaksi peletakan akan kita hitung, kita ganti dia menjadi seakan-akan itu adalah gaya. Jadi misalnya ini titik A, ini di sini titik B, sini titik C. Nah, peletakan di titik B yang roll kita ganti dengan gaya. Jadi seakan-akan ada gaya luar yang sebesar kita beri nama VB. Begitu juga di titik C kita ganti dengan ini VC. Jadi arahnya ke atas itu pemisalan. Saya misalkan ke atas. Anda akan ke bawah boleh. Buat. Ini ada beban terbagi rata yang bekerja. Ini sebesar Q. Punya kekakuan EI. Tentu panjang bentangnya adalah oke. Nah, kita lepas begini, jadi struktur ini terlihat seperti struktur statis tertentu. Ya, jepit bebas. Nah, sekarang kita ketika mau ini kita melakukan superposisi jadinya. Karena kita yang kemarin masih pada batasan tadi memenuhi syarat hukum Hooke, di mana kalau mau syarat hukum Hooke berarti masih elastis linear, displacement kecil ya. Nah, jadi kita boleh lakukan superposisi. Kalau kita lakukan superposisi maka ini kita bagi menjadi yang pertama adalah hanya berupa beban luar, kekakuannya I, B. Jadi kita bikin seperti ini, cuma beban luar. Kemudian berikutnya kita kerjakan ini titik A, B, C, banyak I. Ini beban bekerja VB kita kerjakan. Terus berikutnya kita gambar lagi yang kedua. Ini namanya superposisi. Ini B, C. Ya. Nah, ini kalau kita jumlah, ini kita tambah ini, tambah yang ini, pasti akan sama dengan yang di atas. Jadi hasilnya kita pisah-pisah karena masih bisa kita lakukan superposisi, masih dalam teori masuk pada hukum Hooke, plan bentang kecil, maka boleh kita superposisi. Jadi kita pisah-pisah gitu. Kalau bebannya 10 ton, kita boleh bikin 2 ton, 2 ton, 2 ton, 2 ton. Atau 2 ton, 3 ton, 5 ton boleh.
Artinya dia akan memberikan efek yang sama dengan kita kerjakan 10 ton. Itu superposisi. Nah, sekarang setelah kita lakukan demikian, baru kita mau menghitung deformasi yang terjadi. Karena ini metode konsisten deformasi, maka kita perlu tahu deformasi di mana yang kita perlu tahu. Di mana yang kita beri pelepasan. Yang tadinya peletakan kita ganti gaya. Nah, jadi di mana itu, titik mana saja, berarti titik B dan titik C. Titik A tidak perlu, di antaranya tidak perlu. Nah, kalau kita lihat akibat beban terbagi rata ini, kita punya balok otomatis akan melendut ke bawah begini. Ya, misalkan seperti itu. Jadi akan ada perpindahan titik C dan titik B, akan ada perpindahan. Nah, kita sebut titik B di sini, sebutlah delta B perpindahannya. Karena akibat gaya luar saya beri tanda simbol ada 0 pangkatnya, ini C. Nah, ketika kita beri itu, ini yang kita mau cari tahu, berapa deformasi di titik B, berapa deformasi di titik, berapa lendutan di titik B, berapa lendutan di titik C. Jadi ini yang jadi kita perlu, delta B sama dengan berapa dan delta C sama dengan berapa. Nah, itu kembali ke kalian lihat tabel. Ada tabelnya tak? Berapa hasilnya? Delta B nya, rumusnya. Ada enggak? Rumusnya apa? Kilo pangkat 2 per 24 minus kilo pangkat 2. Oke. Ada yang bisa lihat? Ada yang punya ini lain hasilnya? Ini kita buka tabel, lihat ya. Tapi ini tidak, tabel ini lagi-lagi yang saya akan bilang tidak semua ada, ya. Nanti kalian lihat, jadi yang cantilever ada enggak sih? Kita lihat. Nah, lewat. Atau enggak ada? Tidak ada di sini. Jadi terus kalian cari di mana kalau tidak ada di situ? Di website lain. Ya, kalian cari di referensi lain. Ya. Cari referensi lain. Kalau kalian tidak dapat referensinya, gimana dapatnya? Hitung. Bagaimana menghitungnya? Ya pakai yang kalian sudah pelajari. Ini kita boleh pakai. Jadi kalau kalian tidak ini, karena kalian bisa hitung sendiri. Ya. Jadi kita hitung deformasinya gini. Ini saya gambarkan di sini, bikin sekecil di sini. Ya. Jadi ketika ada beban terbagi rata di sini, ini sebesar Q, keakuannya I-nya, panjangnya L. Ini titik A misalnya, ini titik, di sini titik B, di sini titik C. Kalian bisa hitung. Nah, caranya entah pakai konsisten deformasi boleh, pakai double integral boleh, pakai conjugate beam boleh, pakai unit load boleh. Saya mau milih pakai double integral aja. Kalau kita pakai double integral, kita mulai dari kiri, saya tinjau dari kiri aja supaya enak, ini X. Jadi maka kita dapat ini ada resultannya, ini Rx. Rx sama dengan Q kali X, jadi ini QX. Maka kalau kita momen di sini Mx-nya sama dengan QX kali X per 2. Jadi QX kali X per 2. Hasilnya adalah QX pangkat 2 per 2. Nah, kita kasih masuk di rumus kita bahwa del pangkat 2Y per dx pangkat 2 sama dengan QX pangkat 2. Ini rumusnya, ini momen
MX per EI. Nah, sama dengan QX pangkat 2 per 2 dibagi dengan EI. Atau ini sama dengan QX pangkat 2 per 2 EI. Nah, kalau sudah itu kita integral sekali jadi DY per DX sama dengan ini integral X pangkat 2 menjadi X pangkat 3 sepertiga X pangkat 3. Jadi Q X pangkat 3 per 3 kali 2 6 EI tambah C. Kita integral sekali, ini Y sama dengan, jadi X pangkat 3 kita integral sekali, jadi X pangkat 4 per, ini Q. Jadi Q X pangkat 4, jadi seperempat X pangkat kali 4 kali 6 dapat 24 EI tambah CX. Ya. Kita sudah kita sudah dapat seperti ini persamaannya. Yang ini namanya persamaan untuk rotasi. Ini adalah yang lanjutan. Nah, kalau sudah baru kita masukin ada yang namanya syarat-syarat batas. Syarat-syarat batas kita bergerak dari kanan ke kiri. Kalau X sama dengan 0 itu artinya delta X itu tidak sama dengan 0. Nah, itu tidak boleh. Begitu juga kita kasih masuk X sama dengan 0 juga, theta X juga tidak sama dengan 0. Artinya kalau X 0 itu berarti itu pikirannya X itu 0 berarti di titik C. Ini sama dengan delta di titik C. Ini sama dengan theta di titik C. Nah, jadi kalau kita ini perhatikan dengan baik bahwa di titik A karena dia jepit, theta sama dengan 0, delta A-nya sama dengan 0. Nah, kapan itu? Pada saat X sama dengan 0, jadi kalau X bergerak dari sini, dari C ke A, berarti X sama dengan L itu berarti theta A sama dengan 0. Delta A sama dengan 0. Ya. Maka kita dapat saat theta A sama dengan 0 kita langsung dapat C sama dengan QL pangkat 3/64. Ini juga delta juga menjadi sama dengan delta A juga sama dengan 0. Delta A sama dengan, nah kita input. Jadi QL pangkat 4, X-nya kita ganti 4 bahagi 24 EI. Tambah C. C-nya sudah kita tahu. Jadi ini adalah C-nya posisi, ingat kalau ini berarti tandanya min, berarti kita ini posisi kurang QL pangkat 3/6 EI. Kita kali dengan X. X-nya adalah L. Maka kalau kita hitung berarti kita akan dapat delta A sama dengan 1/24 dikurang dengan QL pangkat 4 ini per 6. Hasilnya berapa? Sorry. Maaf. Ini belum. Kita ada yang salah tadi. Sebetulnya kita sudah. Oh iya, ini ada yang salah di sini. Berarti kita lakukan adalah ini. Ketika ini kita integral, ini harus ada tambah C1 lagi. Ini jadi C1, ini C1, ini C2. Jadi ada dua nilai C-nya. Jadi ada dua variabel yang kita tidak tahu, maka syarat batasnya harus dua. Jadi X theta A dan delta A. Jadi di sini belum langsung dapat hasilnya. Jadi dapat, jadi delta A saya geser ke kiri. Itu adalah QX pangkat 4/24 EI. Kemudian tambah C kita ganti dengan min QL pangkat 3/6 EI itu, kali L tambah C2 sama dengan 0. Maka kita bisa peroleh C2 sama dengan, jadi 1/24 kurang 1/6 dapat berapa? 3. Ya, 3? Iya, 3/24 sama dengan 1/8. Jadi hasilnya adalah QL pangkat 4/8 EI. Nah, ini kita peroleh C2-nya. Nah, sekarang kita dari yang ini saya
sendirikan ya. Ini. Nah, dari sini kita peroleh bahwa kalau kita X sama dengan 0, kita langsung bisa dapat theta A sama dengan, nah, kita input aja. Jadi kalau ini kita ganti 0, ini kita ganti 0, maka berarti theta di A ini sama dengan C1. Jadi tetanya akan sama dengan min KL pangkat 3 per 6 EI. Oh ya, KL pangkat 3 per 6 EI. Dah. Sekarang kalau kita cari deltanya sama dengan, delta A sama dengan, pada saat X sama dengan 0, berarti ini 0, berarti tinggal C2. Maka berarti C2 sama ini sama dengan C2 atau sama dengan KL pangkat 4 per 8 EI. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita punya rumus ini. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa berarti delta B-nya, delta C kita bisa hitung dulu. Delta B next. Kemudian kita sudah dapat delta C. Delta C rumusnya adalah menjadi di sini Q L pangkat 4 per, tapi per 8 ya. Tapi L-nya nanti kita ganti. Itu kan kalau soal ini L-nya kan, kalau ini adalah panjangnya 2L. Maka nanti ini kita ganti menjadi ini 2L pangkat 4 per 8 EI. Oke. Nah, kalau kita lagi hitung jadi berapa nih? 2 pangkat 4 berapa? 16 kita bagi 8 apa berapa? 2. Jadi hasilnya ini 2 KL pangkat 4 per EI. Oke. Karena dia landed ke bawah, kita anggap ini posisinya negatif. Terus delta B. Delta B kita bisa lakukan berarti pada X sama dengan ini, kita input di sini pakai yang ini. Jadi X sama dengan L per 2. Kalau kita input X sama dengan L per 2, maka kita bisa langsung delta karena kita butuh cuma deltanya. Nanti theta hitung sendiri. Jadi delta, ini saya pakai huruf ini, harusnya ini C ya. Ini bukan A. Ini theta C. Ini delta C. Oke, ini salah tulis saya ini. Ini C ya. Oke. Nah, sekarang kita cari berarti delta B sama dengan input aja. Kita masukin nilainya di sini. Jadi rumusnya menjadi Q dalam kurung L-nya kita ganti dengan L per 2. Kan X pangkat 4 ya. Jadi kita 4 per 24 EI. Ini 24 EI ya. Sudah. Kemudian kita kurangi dengan KL pangkat 3 per 6 EI. Kita kali LN-nya L per 2. Baru kita tambah dengan C2. C2 kita dapat KL per pangkat 4 per 8 EI. Nah, kita dapat berapa? KL. Jadi kalau di atas kita hitung 1/2 dipangkatkan 4 dapat 1/16. Jadi ini KL pangkat 4 per 24 kali 16 EI. Kurang ini menjadi KL pangkat 4 per 6 kali 2. Berarti 12 EI. Tambah KL pangkat per 8 EI. Ini dapat berapa hasilnya? Nah, jadi kita sekarang dapat delta kita delta B sama dengan min 17 rumusnya Q kali L pangkat 4, jadi ini ganti 2L pangkat 4 per 384 EI. Nah, dapat berapa kan? Jadi 384 bagi 16 dapatnya 24 ya kan? Dapat min 17 KL pangkat 4 per 24 EI. Nah, itu nilainya. Jadi delta B kita peroleh sebesar min 17 KL pangkat 4 per 24. Jadi kita baru menjawab
yang akibat beban luar. Nah, sekarang kita perlu menjawab akibat beban terpusat, VB. Nah, akibat VB tentu kalau kita hitung ini akan mengalami lendutan seperti ini. Ini akan mengalami lendutan begini. Saya pakai warna lain. Nah, dia melendut begini. Ini delta C aksen, ini delta B aksen. Nah, kita perlu tahu lagi berapa delta C, berapa delta B. Berikutnya yang ini ya, lakukan. Ini sama. Ini juga delta C double aksen. Sini ada delta B double aksen. Nah, biasanya ini kita kesulitan kalau Anda buka referensi. Anda buka referensi, Anda dapat cuma gambar yang C ini, VC. Yang beban VB Anda tidak dapat pasti. Anda tidak dapat pasti di dalam referensi. Susah kalian temukan. Tapi ketika kalian tahu cara menghitungnya, kita hitung gimana cara. Saya kasih hitung. Kita hitung ya. Sorry. Jadi yang ini masih lanjutan ini. Nah, saya bikin di sini aja ya supaya tidak panjang ke bawah. Saya bikin di sini. Jadi ini khusus untuk menyelesaikan yang itu ya. Nanti bisa saya pada peluang menulis di itu saya taruh di bawah sini. Saya agak ke sini ya. Nah, kita gambar lagi seperti tadi. Ini jepit. Saya mulai dulu yang paling mudah, yang ini, yang paling banyak kalau Anda lihat ini ada di dalam banyak referensi. Ini kemampuan EI, panjangnya L, ini titik A, sini B, sini C ya. Beban di sini, sebutlah beban P. Oke, panjangnya adalah L. Nah, menghitung ini mudahnya apa? Boleh pakai KG double tadi, tapi mungkin lebih mudah pakai conjugate beam. Kalau kita pakai conjugate beam, maka ini berubah dengan pertama kita perlu tahu gambar gaya dalamnya. Kalau kita gambar gaya dalam, ini gambar gaya dalamnya begini. Tahu ya? Gambar gaya dalam begini. Ya. Sebesar P kali L, jadi sebesar PL. Bidang momennya negatif. Nah, kita tahu bidang momen dulu, baru kemudian rubahlah balok ini menjadi balok conjugate beam. Kalau balok conjugate beam, yang titik A itu jepit jadi bebas, jadi terbalik. Seperti kita balik begini. Ini bebas. Titik A ini titik B, ini titik C. Kita bebas gitu. Kemudian beban luar tadi, yang beban gaya dalam kita jadikan beban. Gaya dalam kita rubah menjadi beban. Jadi gaya dalam ini kita rubah menjadi beban. Setelah kita bagi dengan kekakuan, jadi PL per EI. Nah, ini otomatis jadi berupa beban terbagi rata. Gak apa-apa, saya ke bawah aja nggak apa-apa. Kita butuh angkanya saja dulu. Nah, kalau kita ini karena negatif maka gayanya harus ke atas. Karena negatif makanya gayanya harus kita buat ke. Nah, baru kita perlu tahu berapa resultan dari ini. Nah, resultan ini kan segitiga, berarti di sini resultannya R sama dengan 1/2 dikali PL per PEI dikali L. Hasilnya jadi PL pangkat 2 per 2 EI. Nah, jarak ke sini kita tahu itu adalah 2L per 3. Maka kita bisa hitung lendutan di titik C. Lendutan di titik C sama dengan momen di titik C sama dengan jadi PL pangkat 2 per 2 EI itu akan sama dengan kali dengan 2L per 3 sama dengan PL pangkat 3 per 3 EI. Duanya saling menghabiskan. Nah, itulah lendutan di titik C. Nah, jadi kita bisa jawab
Yang di sini berarti kita bisa jawab bahwa di sini kita bisa jawab ini lanjutan di titik B, aksen sama dengan ini lanjutan di titik B, aksen sama dengan ini belum tahu, kita cari dulu yang mudah, delta C sama dengan, nah ini kita sudah tahu duluan. Ini kita sudah tahu. Rumusnya adalah PL pangkat 3 per 3EI. Jadi kita ganti dengan VC, L-nya ganti 2L pangkat 3 per 3EI. Hasilnya adalah 8 VC L pangkat 3 per 3EI. Nah, terus kalau kita mau cari di titik B gimana? Sama di titik B. Jadi kita momen ke titik B, ya. Kita momen di titik B. Tapi kita coba lewat dulu yang itu, kita lewat dulu. Nah, kita tahu sekarang kalau kita bikin posisinya, kita bikin seperti di titik ini, kita soal yang berikutnya. Kan kalau soal yang ini yang ini untuk titik B, kan kalau kita beri sama saja seakan-akan ini tidak ada. Seakan-akan itu tidak ada. Jadi hanya ada VB. Nah, tentu besaran momen yang di sini cuma sebesar VB dikali L. Jadi VB. Jadi VB kali L, VBL momennya. Nah, jadi kita sesungguhnya titik VB kita bisa dapat. Gunakan saja rumus yang kita pakai di ini. Ini rumus ini, jadi tinggal ganti, kita bisa dapat VB ini L-nya ganti tetap L ya, karena kita sejauh L di sini, maka ini sama saja sebesar VB L pangkat 3 per 3I. Yang jadi pertanyaan adalah di titik B sini dan titik C sana. Titik B dan titik C itu kalian cukup cari satu, maka kalian dapat yang lain. Ya, kalian cukup cari satu, maka kalian dapat yang lain. Dapat yang lain dengan cara bahwa kita punya yang namanya dalil hubungan timbal balik. Ya. Dalil Maxwell yang dibilang begini, kalau kita beri beban di titik B, kita dapat deformasi di titik C. Akan sama dengan kita beri beban di titik C, maka kita akan peroleh deformasi di titik B. Jadi beban di titik B, kita peroleh deformasi di titik C, maka hasilnya akan sama ketika beban itu kita kerjakan sama besar di titik C, kita akan peroleh deformasi di titik B. Hasilnya akan sama. Jadi akan kita peroleh delta C aksen akan sama dengan delta B double aksen. Akan berlaku itu menjadi sama. Terus kita pakai yang mana? Jangan pakai yang ini, nanti pakai ini banyak. Kalau ada momen di sini jadi bagi banyak bebannya. Kita pakai cuma cukup yang ini. Kita pakai aja yang ini. Ya. Ini langsung saja saya percepat. Ini ceritanya. Langsung. Ini. Jadi bidang momennya adalah nih setengah. Ini yang P dikali L. Nah, kita jadikan beban luar, baru kita tinggal momen di sini. Jadi ini resultannya dapat, ini resultannya sama dengan 1/2 dikali dengan PL dikali dengan L. Hasilnya adalah PL pangkat 2 per 2. Sekarang tinggal berapa jarak ke sini? Ini L per ya. Ini L per 2. Ini salah ya? Ini kali L per 2 ini. Ini hasilnya adalah, ini juga kan 1/2 ya. Ini panjangnya L. Ini kekakuannya EI L.
Maka ini adalah PL per 2. Ini PL per 2. Jadinya ini per 8. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kali dengan ini 1/2/3 dari 1/2. Hasilnya adalah 1/3. Jadi L per 3. L per 3 tambah L per 2 hasilnya adalah 5/6. Maka kita bisa dapat delta di titik ini. Sorry, ini A, ini EI, panjangnya L, ini titik B, ini titik C. Maka kita bisa peroleh delta C sama dengan, jadi P L pangkat 2/8 dikali dengan 1/3 tambah 1/2. L per 3 tambah L per 2 sama dengan 5 PL pangkat 3 per 48 EI. Jadi kita sudah dapat 50. Nah, kita tinggal tulis di sini, kita sudah dapat hasilnya berarti 5 PL pangkat 3 per 48. Jadi theta B ini hasilnya akan sama. Theta B yang ini adalah VC dikali L, ini ganti L, 2L pangkat 3 per, oh ini 5/48. 5/48. Oh, kita pakai yang ini ya, bukan yang itu. Ini kebetulan nanti tinggal sama. VC yang ini, delta C aksen yang ini. Soal yang ini yang kita peroleh ini. Ya. Oke. Ini langsung jadi berapa tadi? 5P. Jadi kita ganti dengan VB. 2L pangkat 3/48 EI. Hasilnya adalah bagi 8 jadi 5 PB per 6 EI. Maka ini hasilnya akan sama 5 PB. Ini ini tulisan saya agak ini 48. Ini perbaiki pelan-pelan aja. L pangkat 3 5/6 EI kali VB L pangkat 3. Oke? Nah, ini kita sudah dapat hasilnya. Jadi berdasarkan menggunakan hubungan timbal balik, deformasi di titik A akibat beban di titik B akan sama dengan deformasi di titik A akibat beban di titik B. Itu kalimatnya. Jadi deformasi di titik C akan akibat beban di titik B akan sama dengan deformasi di titik B akibat beban di titik C. Tapi hubungan itu hanya berlaku pada kondisi tadi, masih pada teori hukum linear, elastis, displacement kecil. Kalau sudah posisi tidak linear lagi nggak berlaku hukum itu. Dalil itu tidak berlaku. Oke? Jadi kita kalau sudah sampai di situ kita sudah selesai dapat angka-angkanya, tinggal kita bikin persamaan keseimbangannya, ya. Jadi kita sudah punya nilai semuanya, kita tinggal beri persamaan keseimbangannya. Jadi kita masuk dengan persamaan ya. Nah, karena kita prinsip dia seimbang berarti posisi adalah kan kita tahu di sini. Apa yang kita tahu di sini? Yang kita tahu adalah theta A itu sama dengan 0. Delta A itu sama dengan 0. Di sini delta B sama dengan 0. Sini delta C sama dengan 0. Tetapi di sini theta A theta B tidak sama dengan 0. Di sini theta B tidak sama dengan 0. Oke? Bisa? Jadi itu tidak sama dengan 0 karena dia cuma roll. Jadi dia bisa berotasi. Kalau yang titik A jepit, jadi tidak bisa berotasi. Nah, jadi karena kita lepas VB dan VC, jadi kalau kita lepas berupa beban vertikal, reaksi vertikal, maka yang kita lihat lendutan, bukan rotasi. Kalau yang kita lepas momen,
maka yang kita lihat rotasi. Jadi kita cukup VB sama delta B sama delta C. Artinya apa? Arti kalau kita lakukan persamaan keseimbangan ini harusnya hasilnya menjadi delta B 0 ditambah delta B aksen tambah delta B double aksen harusnya sama dengan delta B. Di mana delta B sama dengan 0. Begitu delta C 0 tambah delta C aksen tambah delta C double aksen harusnya hasilnya adalah delta C sama dengan 0. Nah, kalau sudah ini kita punya, berarti ini ada dua persamaan. Kita punya dua variabel. Variabel kita adalah VB sama VC. Nah, berarti bisa toh? Selesai. Jadi sekarang kita coba hitung. Input delta B-nya kita berapa delta B? Delta B adalah, ini kita hapus. Ini ada di atas, delta B ini bawah 17 per 17 KL pangkat 4 per 24. Jadi kita bisa dapat min 17 KL pangkat 4 per 24 TI tambah delta B min 2 KL pangkat 4. delta B kita dapat adalah VB L pangkat 3 per 3 EI. Jadi VB L pangkat 3 per 3 EI tambah VC delta C delta B aksen 5 per 6 5 VC L pangkat 3 per 6 EI sama dengan 0. Terus yang berikutnya adalah delta C-nya di titik C KL 2 KL pangkat 4 per EI 2 min 2 KL pangkat 4 per EI tambah lanjut delta C adalah 5 per 6 5 VB per L pangkat 3 per 6 EI tambah 8 VC L pangkat 3 per 3 I 8 VC L pangkat 3 per 3 I sama dengan 0. Ini sekarang kita selesaikan secara matematika aja. Jadi menjadi VB L pangkat 3 per 3 EI ditambah dengan 5 VC L pangkat 3 per 6 EI sama dengan 17 KL pangkat 4 per 24 EI. Terus yang bawah adalah 5 VB L pangkat 3 per 6 EI tambah 8 VC L pangkat 3 per 3 EI sama dengan 2 KL pangkat 4 per EI. Nah, sekarang kita boleh bagi-bagi ini. EI kita hilangkan saja, habis. L pangkat 3 kita selesaikan saja, tinggal L pangkat 1. L pangkat 1 EI-nya hilang. Ini habis ya. Kemudian kita ini mengandung, ini kita kalikan saja ya. Ini kita kalikan dengan, supaya hilang penyebutnya yang di kiri ya. Kita kali 6 atau kita kali 24 aja bisa. Kita kali 24 ya. Kita kali 20, ini kali 24. Yang bawah hasilnya kita kali, kalau kita kali 6 itu dapat 5, ini kita kali dapat 8. Jadi kita berusaha hasilnya nanti belakangan aja. Ini kita kali aja 6. Maka kalau kita kali hasilnya kita akan peroleh 24 dibagi 3 dapat 8. 8 VB tambah 24 bagi 6 dapat 4 ya. 4 kali 5 20 VC sama dengan 17 Ki. 17 Ki
QL. Yang bawah menjadi 5 PB tambah 16 VC sama dengan 12 QL. Oke. Sekarang kita bisa lakukan eliminasi ya. Kita kali lagi ya. Kita kali lagi. Jadi yang ini kita kali ini kita kali berapa? 8 kita hilang kali 5 aja ya. Kali 5. Yang ini kita kali 8. Jadi kalau kita kali 5 kita kali 5 dapat 40 VB tambah kita kali 5 dapat 100 VC sama dengan kali 5 dapat 85 QL. Yang bawah kita kali 8 40 VB tambah kali 8 128 ya. 128 VC. Kali 8 dapat 96 QL. Nah, sekarang kita kurangi. Dapat ini min 28 VC. Yang ini dapat min 11 QL. Kalau kita dapat maka VC sama dengan 11 per 28 QL. Sama enggak? Ya sama. Nah kalau kita sudah peroleh itu berarti tinggal kita substitusi balik ya. Yang nilai VC kita substitusi ke ini, cari aja yang mudah. Ke ini ya. Ya ini kita substitusi ke persamaan sana. Jadi maka kita peroleh jadi 5 VB tambah 16 kali 11 per 28 QL sama dengan 12 QL. Nah, kalau kita lakukan ini maka 5 VB sama dengan 12 QL. Ini kita boleh bagi. Ini kita bagi berapa? Bagi 4 dapat 7. Bagi 4 dapat 4 ya. Jadi posisinya ini kurang 44 per 7 QL. Hasilnya berapa itu? Ini kita peroleh VC sama dengan 11 per 28 dapat VB 8 per 7 QL. Akhirnya kita peroleh kita dapat hasil akhir menjadi peroleh ini jepit, ini roll, ini titik B, titik C, titik A, titik kekuatan EI, kemudian beban terbagi rata, dan Q kita peroleh nilainya ini sebesar 8 per 7 QL. Ini dapat sebesar 11 per 28 QL. Nah, selanjutnya yang lain sama seperti soal sebelumnya. Diselesaikan, kita selesaikan menggunakan prinsip struktur statis tertentu, maka kita bisa selesaikan ya. Oke, jadi ini pada dasarnya ini sudah selesai nanti. Nah, sampai di sini saya kira ada cara lain kalau suka lebih susah. Ada cara lain. Pelepasan berbeda. Nah, ini pelepasan yang menantang kalau ada yang melakukan, ya pelepasannya gini. Jadi ini jepit kita jadikan sendi. Kemudian yang tadinya sini kita lepas, ini tetap roll, sini yang kita lepas. Jadi soalnya jadi begini. Jadi yang kita lepas ini momennya, ini MA sama ini VC. Nah, ini menarik gitu. Tapi kalau kalian lakukan tidak punya pengetahuan menghitung deformasi, tinggal 2 hari kiamat tidak dapat. Oke ya, saya kira itu. Kita jam berapa sekarang? Sampai jam berapa saya?
Oh, masih banyak. Kita lanjut ya. Kita cari contoh lain. Ada yang mau tanya dulu? Ada? Iya, tapi banyak sekali saya bikin tidak ada yang tanya. No?